Tapi kemudian nanti Projo akan digeser untuk mendukung Erick Thohir. Kalau Projo mendukung Erick Thohir, nggak akan ada yang resisten. PDIP nggak resisten karena itu bukan kader PDIP. Koalisi lain juga nggak akan resisten karena itu bukan kader partai lain. Dan kalau Projo mengusung itu, akan kelihatan bahwa ada modal sosial yang cukup besar dari relawan-relawan Pak Jokowi mendukung Erick Thohir. Jadi menurut saya, ketimbang memilih mengendorse Ganjar dengan segala risikonya, saya yakin Pak Jokowi hari ini salah satunya mempertimbangkan mengendorse Erick Thohir melalui Projo dan melalui Musra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di episode ke-51 Mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini saya ingin membahas berita 2 hari lalu mungkin ya, pas hari Minggu, yang cukup menarik menurut saya untuk dibahas, tapi sebagian besar pengamat menurut saya salah paham di sana. Ya, jadi ini beritanya, ini berita dari Detik ya. Jadi ada penampakan di Car Free Day Solo, ada Pak Jokowi, ada Ganjar Pranowo, ada Gibran, dan ada Erick Thohir. Kemudian semua orang berasumsi bahwa wah, ini kode dari Jokowi mendukung pasangan Ganjar Erick. Nah, semua orang berasumsi seperti itu. Ini adalah kode dari Pak Jokowi untuk memberikan dukungan kepada endorsement lah kepada pasangan Ganjar Erick. Nah, tapi Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Tidak sesimpel itu Pak Jokowi main politiknya, dan saya yakin Pak Jokowi tidak sedang mengendorse pasangan Ganjar Erick. Memang Ganjar itu salah satu orang yang ingin di-endorse awalnya oleh Pak Jokowi. Dan elektabilitas Ganjar juga harus diakui hari ini yang paling tinggi. Ya. Tapi realitas politiknya membuat hal itu sulit untuk direalisasikan. Maksudnya dukungan itu untuk sampai kepada pencapresan itu sulit untuk direalisasikan. Kenapa? Karena partai tempat bernaungnya Mas Ganjar itu kelihatan sekali hari ini belum welcome. Malah statement-statementnya masih negatif kalau bicara tentang pencapresan Ganjar. Kenapa? Padahal Ganjar kan kader yang berpuluh-puluh tahun ada di partai itu. Karena memang ada orang lain di partai itu yang otoritasnya jauh di atas Mas Ganjar. Bukan elektabilitasnya, tapi otoritasnya jauh di atas Mas Ganjar, juga digadang-gadang untuk menjadi calon presiden. Itu yang menyebabkan sulit bagi Mas Ganjar untuk bisa di-endorse oleh Pak Jokowi untuk menjadi capres. Termasuk juga kalau misalnya Ganjar di-endorse untuk menjadi capres dari luar PDIP. Beberapa kali saya sudah bilang dalam podcast ini bahwa jika hal itu terjadi, maka akan muncul konflik terbuka antara presiden dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan ini tentu tidak diinginkan oleh Pak Jokowi yang ingin soft landing di akhir masa jabatannya. Sebab kalau misalnya Pak Jokowi turun tanpa backup politik apapun dan berseberangan atau ada masalah yang pelik dengan salah satu kekuatan partai politik, maka itu berbahaya buat Presiden Jokowi nanti ketika turun. Lagi pula kalau kita mau berpikir realistis, Ganjar tidak perlu dipromosikan di Jawa Tengah. Ya, ini kandangnya Ganjar, apalagi Solo itu markasnya Ganjar gitu. Nggak perlu mempromosikan Ganjar di Jawa Tengah. Sudah pol Ganjar itu di Jawa Tengah dan tidak perlu dipromosikan. Justru yang harus kita lihat itu sebaliknya. Hari ini yang belum pol, dan ada orang yang ya kira-kira kalau misalnya ada Pak Jokowi, ada Ganjar, masih ada korelasinya lah ketika hadir dalam CFD. Ada Gibran, ada korelasinya lah. Ada hubungannya lah gitu. Orang bisa melihat hubungannya lah ketika tampil dalam CFD di sana. Tapi hadirnya Erick Thohir dalam CFD bersama Pak Ganjar, Pak Jokowi, dan Gibran itu ada apa? Nah, disinilah memang kepiawaian Pak Jokowi dalam melakukan endorsement. Orang tidak bisa membaca secara gamblang, tapi pesannya sampai. Bahwa dalam foto itu, dalam tampilan itu, dalam berita itu disebut namanya. Hari ini saya yakin Pak Jokowi itu sedang mengendorse Pak Erick Thohir untuk bisa menjadi calon presiden atau menjadi calon wakil presiden. Nah, seluruh analis politik, seluruh partai politik mungkin paham bahwa
salah satu menteri favorit dari Pak Jokowi adalah Erick Thohir. Ya, kelihatanlah dari gesturnya Pak Jokowi ketika bersama Erick Thohir itu terlihat sekali. Foto-foto beliau bersama berdua terlihat sekali. Bahkan mungkin Erick Thohir bisa dinominasikan sebagai menteri yang paling sering diajak turun lapangan oleh Pak Jokowi, meskipun nggak ada event BUMN. Meskipun nggak ada hubungannya langsung dengan BUMN, tapi diajak aja gitu. Jadi kalau mau bikin skor tuh, kalau ada orang yang punya kelebihan waktu kemudian bikin hitung-hitungan dari foto-foto Setnek misalnya, dari YouTube-nya Setnek atau dari channelnya Setnek, lihat menteri apa yang paling sering diajak oleh presiden selain menteri sekretaris negara dan menteri sekretaris kabinet. Kalau itu kan udah bawaannya seperti itu. Tapi di luar dua itu, menteri apa yang paling sering? Saya yakin menteri yang paling sering diajak oleh Pak Jokowi adalah Pak Erick Thohir. Memang terlihat favoritismenya. Pak Jokowi memfavoritkan orang yang relatif muda, orang yang dianggap cakap dan sudah sukses di luar politik, kemudian ditarik menjadi salah satu menteri dengan portofolio yang sangat besar. Dan kesukaan presiden sampai hari ini menurut saya masih begitu. Nah, memang mendorong Erick Thohir ini dari sisi elektabilitas memang masih merayap di bawah gitu. Jadi bersama sebagian besar calon-calon lainnya, terutama juga di Jawa Tengah. Jadi menurut saya kehadiran Pak Jokowi kemarin itu, kalau lihat setting fotonya, yang di tengah itu Erick Thohir. Jadi memang fokusnya diarahkan kepada Erick Thohir. Jadi memang mengendorse Erick Thohir resikonya lebih kecil dibandingkan mengendorse Ganjar Pranowo. Kalau mengendorse Ganjar Pranowo, maka akan ada partai politik yang resisten. Ya, tapi mengendorse Erick Thohir mungkin sebagai calon wakil presiden itu resistensinya nggak terlalu besar, ya. Juga tidak akan membuat permusuhan antara Pak Jokowi dengan partai politik manapun. Sebab Erick Thohir dari sisi figur, CV-nya cukup, kurikulum vitae-nya sudah memadai, bukti kesuksesan dia di luar kabinet sudah cukup, bukti kesuksesan dia juga selama di kabinet bisa diperdebatkan, tapi menurut saya tampaklah beberapa perbaikan dan yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir sehingga cukup bisa dijual, dan secara politik itu mungkin bisa diterima oleh banyak pihak, atau paling tidak ada resistensi dari banyak pihak. Kenapa? Ya karena memang bukan kader partai manapun. Jadi bisa masuk, ditawarkan menjadi wakil presiden mungkin ke koalisi Gerindra bisa, bahkan ke PDIP juga bisa, bahkan mungkin ke KIB juga mungkin bisa. Jadi kalau hitungan-hitungan politik, menurut saya hari ini mungkin Pak Jokowi tidak mau mengambil risiko mengendorse Ganjar. Mengendorse Ganjar ada risiko, tapi mengendorse Erick Thohir tidak ada risiko. Sementara untuk kepentingan keberlanjutan program-program Pak Jokowi, keberlanjutan visi misi Pak Jokowi, dua-duanya bisa diandalkan. Ganjar bisa diandalkan, Erick Thohir juga bisa diandalkan. Artinya mereka tidak akan membuat program-program Pak Jokowi mangkrak di tengah jalan, sehingga membuat masalah bagi Pak Jokowi kalau itu mangkrak. Nah, gitu. Jadi, saya yakin acara kemarin itu bukan mengendorse Ganjar maupun Ganjar Erick. PR-nya besar mengendorse Ganjar Erick, mau dicarikan partainya buat Ganjar repot. Ya, PR mencarikan partai buat Erick Thohir juga ada gitu. Jadi dua kali kerja. Mending memang lebih baik secara politik, hitung-hitungannya Pak Jokowi hari ini lebih memilih mengendorse Erick Thohir. Jokowi memang punya cara yang unik untuk mengendorse orang. Jadi kalau langsung mengendorse Erick Thohir itu mungkin kurang bunyi. Tapi kalau menyandingkannya dengan Ganjar, ada Gibran, ada Erick Thohir, itu akan jauh lebih bunyi dan jadi perbincangan. Memang elektabilitas Erick Thohir hari ini masih kecil, Ganjar yang tinggi. Tapi lagi-lagi yang akan bisa maju pilpres itu bukan diukur dari berapa tinggi elektabilitas Anda hari ini, tapi Anda punya tiket apa enggak. Anda punya partai yang mengusung Anda apa enggak. Kalau Mas Ganjar menurut saya pilihannya hanya PDIP. Dan PDIP pun hari ini kita lihat masih resisten. Walaupun nggak 100% tertutup buat Mas Ganjar, tapi memang peluangnya hanya melalui PDIP. Sementara Erick Thohir mungkin elektabilitasnya kecil, tapi peluangnya untuk mendapatkan dukungan satu partai, bisa melalui PAN mungkin, bisa melalui PKS mungkin, bahkan bisa melalui partai apapun nanti, itu bisa membuat dia punya tiket kalau misalnya diajukan sebagai calon wakil presiden. Jadi lebih mungkin Erick Thohir dapat tiket hari ini menurut saya, mungkin sebagai cawapres, dibandingkan Ganjar Pranowo dapat tiket sebagai capres. Mungkin itu yang menyebabkan kali ini menurut saya, dan secara feeling, saya menduga bahwa Pak Jokowi akan
lebih memilih mengendorse Erick Thohir dibandingkan mengambil resiko mengendorse Ganjar Pranowo. Ini feeling saya ya, feeling buat orang yang sudah berkecimpung dalam politik praktis cukup panjang. Jadi dulu awalnya Projo begitu bersemangat mengkampanyekan Ganjar. Tapi setelah acara di Magelang dan setelah PDIP menyampaikan sikapnya bahwa tidak boleh ada main dua kaki, tiga kaki dengan sangat keras, Projo terlihat tidak begitu kentara lagi mendukung Ganjar. Tidak begitu bersemangat lagi menyebut nama Ganjar karena sudah mendapatkan penolakan dan penentangan yang sangat keras dari partai PDI Perjuangan. Nah, rencananya akan diadakan musra kan nanti bulan November, tapi ternyata akhirnya dipercepat. Musra pertama akan diadakan di Bandung 27 Agustus. Nggak lagi di Jawa Tengah. Karena kalau di Jawa Tengah nggak enak kalau nggak ngundang Ganjar. Tapi kalau di Bandung nggak apa-apa nggak ngundang Ganjar gitu. Jadi menurut saya ini akan ada pergeseran ini. Tidak akan ada Ganjar di sana. Dan menurut informasi dari teman-teman yang ada di Projo juga, tidak akan lagi menyebut nama secara terang-terangan. Jadi artinya Projo sebagai organ terbesar relawan Jokowi yang menampung berbagai elemen relawan juga tidak akan lagi menyebut nama Ganjar. Tidak menyebut nama satupun itu artinya tidak akan lagi menyebut nama Ganjar. Dan saya punya feeling ya dari shifting ini, dari transisi ini, dari secara vulgar dan terang-terangan menyebut nama Ganjar kemudian mulai tidak menyebut nama satupun, itu artinya juga nggak nyebut nama Ganjar loh. Tapi kemudian nanti Projo akan digeser untuk mendukung Erick Thohir. Kalau Projo mendukung Erick Thohir, nggak akan ada yang resisten. PDIP nggak resisten karena itu bukan kader PDIP. Koalisi lain juga nggak akan resisten karena itu bukan kader partai lain. Dan kalau Projo mengusung itu, akan kelihatan bahwa ada modal sosial yang cukup besar dari relawan-relawan Pak Jokowi mendukung Erick Thohir. Jadi menurut saya ketimbang memilih mengendorse Ganjar dengan segala risikonya, saya yakin Pak Jokowi hari ini salah satunya mempertimbangkan mengendorse Erick Thohir melalui Projo dan melalui musra. Mungkin begitu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.